kasih yang melebihi. Ku ada untuk menjadi penyembah. Salam Ibu Bapak, Saudara yang kasih Tuhan. Salam berjumpa dalam ibadah online pada hari ini. Marilah sebelum kita memuji, memuliakan nama Tuhan serta mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas segala kasih berkat-Mu, Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang senantiasa menuntun setiap apa yang kami kerjakan. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk ibadah online pada hari ini. Kami percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan menuntun, menyertai sehingga ibadah pada hari ini berjalan dengan lancar. Kami serahkan setiap anak-anak-Mu yang melayani pada ibadah hari ini. Baik pemimpin pujian, pemain musik, Engkau berkati dengan berkat dari surga. Begitu juga Tuhan, jalannya firman Tuhan pada hari ini. Kau berkati, Kau urapi hamba-Mu yang membawakan firman Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang akan mengajar kami dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau memberkati kami semua. Tuhan Yesus yang Maha Kasih, dan biarlah ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhir nanti Engkau yang akan memimpin dan memberkati. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi. Di hari kasih sayang seperti ini, kita tidak hanya menerima kasih dari orang tua kepada anak, anak kepada orang tua, suami, istri, sahabat, teman-teman. Tanpa kita sadari, Tuhan begitu mengasihi kita. Bahkan kita dijadikan biji mata Allah. Saat ini dengan apa kita membalas semua kebaikan Tuhan? Hanya dengan puji dan syukur kita kepadanya. Mari Bapak, Ibu dan Saudara, saya ajak kita akan membalas cinta kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Kasih setiamu yang kurasakan Yesus, melebihi dari segalanya. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini? Setiamu yang kurasakan Yesus, kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona, terpesona.
ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Syukur Tuhan. Saat ini Tuhan, saat ini kami mau memuji dan memuliakan nama-Mu. Siap orang percaya katakan amin. Beri tepukan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih Allah dalam kehidupan kita selalu baru dalam setiap harinya. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya beri pemberian yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Engkau sungguh baik, sangat baik dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini
Kami mau siapkan hati kami. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dalam dari segalanya. Pengorbanan-Mu yang begitu luar biasa, kasih-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Syukur Tuhan. Dalamnya kasih-Mu Bapa, terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang termulia selamatkan aku. Dengan darah tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Engkau ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia. Seumur hidupku ku mau menyembah-Mu. Dalamnya kasih-Mu terlebih dari segalanya. Pengorbanan yang selamatkan aku. Dengan darah yang tercurah, dengan darah tercurah, ampuniku atas dosa. Ku bersyukur kepadamu, oh Yesusku. Katakan Kau ku sembah, ku sembah, Kau yang terindah. Pulihkanku
Shalom Bapak Ibu Jemaat GBS Haleluya Palur dan juga jemaat-jemaat yang masih suka mengikuti ibadah online dari Jemaat GBS Palur. Sebelum kita mulai, mari kita ingat pesan Ibu, yaitu kemana-mana pakai masker, lalu cuci tangan. Cuci tangan pakai sabun di air yang mengalir. Dan jangan lupa jaga jarak. Kita hidup di new normal, kita harus benar-benar belajar untuk hidup bersih, membiasakan hidup bersih supaya kita bebas dari COVID-19. Shalom Bapak Ibu Saudara yang masih suka mengikuti ibadah dari GBS Haleluya Palur, dan juga selamat pagi untuk jemaat GBS Haleluya Palur yang mengikuti ibadah online. Mari kita konsentrasi. Setelah tadi menyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan, kita akan sama-sama membuka hati untuk menerima taburan firman Tuhan. Mari kita tunduk kepala. Bapa, kami mengucap syukur. Engkau berikan kesehatan pada kami, Engkau berikan ketaatan kepada kami, sehingga hari ini kami beribadah bersama. Walaupun kami masih beribadah online Tuhan, tetapi kami percaya Roh-Mu akan menyatukan kami. Roh-Mu akan memberi kesempatan kepada kami, dan Roh-Mu mengajar kami untuk kami mengerti firman-Mu. Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu siap untuk mendengar dan melakukannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setiap hari pasti kita mengambil keputusan, dan jumlah keputusan itu banyak. Contoh, saat kita buka mata dari pagi hari, kita akan bangun atau lanjut, harus ada keputusan. Kita mandi atau tidak mandi, harus ada keputusan. Kita bekerja atau tidak, ada keputusan. Jadi setiap hari itu rentetan keputusan itu banyak. Bahkan dapat dikatakan apa yang kita lakukan adalah rentetan keputusan yang kita lakukan. Dan kadang ada keputusan yang sangat penting, keputusan yang menghasilkan sesuatu yang lebih. Kalau tepat, hasilnya akan luar biasa. Tapi kalau keputusan salah, ya kita akan mengalami kesulitan. Bagaimana cara Yesus dalam menghadapi keputusan yang sangat sulit? Yesus memberi contoh kepada kita. Dalam Lukas 22 ayat 42, "Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukan kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang jadi." Tuhan Yesus memberi contoh yang sangat tepat dalam mengambil keputusan, sehingga keputusan ini bermanfaat untuk seluruh umat manusia yang ada di dalam dunia ini. Walaupun Allah telah memberkati kita, Allah menyayangi kita, Allah memberi fasilitas hidup kepada kita, namun kita juga harus ambil keputusan-keputusan untuk menentukan masa depan kita. Allah tidak melarang, Allah tidak membuat kita harus mengikuti apa kata Allah, tetapi Allah
mengizinkan kita, Allah memaksa kita untuk membuat keputusan. Karena keputusan yang benar akan menghasilkan sesuatu yang luar biasa. 1 Timotius 4 ayat 8. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Alkitab mengajarkan tentang mengambil keputusan. Keputusan tetap menggunakan latihan badani yang terbatas gunanya, atau mengambil keputusan untuk beribadah. Nah, kenapa beribadah ini merupakan sesuatu yang penting? Karena ibadah ini akan menikmati janji-janji Allah. Kalau kita melatih ibadah kita, semua janji Allah itu dapat kita nikmati, dapat kita rasakan di dalam hidup kita. Suatu saat sebelum Yosua meninggalkan bangsa Israel karena usia lanjutnya, maka Yosua mengumpulkan bangsa Israel di tanah lapang. Lalu Yosua berpidato kepada mereka. Yosua mengatakan, bagaimana keputusanmu tentang ibadah? Yosua 24 ayat 18. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Jadi Yosua sudah tua. Sebelum Yosua meninggalkan bangsa Israel, dia kumpulkan bangsa Israel di tanah lapang. Lalu Yosua bertanya kepada mereka dalam Yosua 24 ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Kepada siapa kamu akan beribadah? Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Jadi dia memberi kesempatan kepada bangsa Israel. Kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Allah nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat, atau kepada Allahnya orang Amori yang tempatnya kau duduki? Yosua memiliki pengalaman-pengalaman hebat dengan Allah yang disembahnya. Bahkan pengalaman-pengalaman yang hebat ini pun diketahui oleh bangsa Israel selama di padang gurun. Tetapi sebelum Yosua meninggalkan mereka, bangsa Israel ditantang, ambil keputusanmu. Kamu mau beribadah kepada Allahnya orang Amori, atau kamu mau beribadah kepada Allahnya nenek moyangmu yang di seberang sungai Efrat? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Allah yang telah membawa aku keluar dari Mesir dan masuk ke negeri Kanaan ini. Yosua merupakan tokoh yang sangat kenal dengan Allah. Dan perlu diketahui, Yosua adalah tokoh
yang sangat kenal dengan Allah. Dia memiliki pengalaman bagaimana Allah menyeberangkan bangsa Israel dari Laut Kosong. Bagaimana Allah memelihara bangsa Israel di padang gurun. Dan sesudah pimpinan Yosua menjadi pemimpin, bagaimana Allah menyeberangkan bangsa Israel pada saat sungai Yordan meluap. Bahkan bagaimana cara mengalahkan Yeriko. Pengalaman-pengalaman itu ada di dalam pribadi Yosua, sehingga dia mengajak bangsa Israel, kamu mau beribadah kepada siapa? Kepada Allahnya orang Amori atau kepada Allah yang menyelamatkan kamu? Pengalaman ini harus kita tularkan kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, pada teman-teman kita. Bahwa kita punya Allah yang luar biasa, yang memberikan pertolongan-pertolongan di saat kita tidak mampu untuk berjalan. Dan kita harus tantang kepada Dia, kamu mau beribadah kepada siapa? Yang kedua, bagaimana memutuskan untuk memilih cara hidup. Bukan hanya cara beribadah, tetapi bagaimana cara hidupmu sesuai dengan ibadahmu. Ulangan 30 ayat 15 dan 16. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hidup menurut jalan yang ditunjukkannya, dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Allah menghadapkan kepada kita pada hari ini. Kita disuruh memilih, kita disuruh ambil keputusan, pilih kehidupan atau kematian, pilih berkat atau kutuk, pilih berhasil atau gagal. Kalau kita kepingin berhasil, kalau kita kepingin berkat, kalau kita kepingin hidup, pilihlah dengan mengasihi Allah Tuhanmu, dengan mentaati segala perintahnya dan mengikuti ketetapannya. Allah membebaskan kita kok. Kita bisa menjadi manusia semau gue. Mau ke gereja, urusan saya. Tidak pun urusan saya. Allah boleh. Tetapi Allah sudah mengingatkan, kalau kita kepingin berkat, kalau kita kepingin berhasil, kasihlah Allah Tuhanmu. Taatilah segala perintah-perintahnya, sehingga kita benar-benar dipimpin oleh Allah. Jadi jangan asal ibadah. Jangan di dalam ibadah lalu kita suka-suka, kita tidur. Tetapi kita harus konsentrasi, karena di situ Allah berbicara untuk kita taati dan untuk kita percayai. Yang ketiga, kita diperintah Allah, kita ditantang oleh Allah, mau mengikut Allah dengan setia atau tidak setia. Keputusan ada di tangan kita, mau tetap setia atau tidak setia. Di zaman modern ini, kesetiaan itu merupakan sesuatu yang langka, karena
biasanya mereka setia jika mereka masih memiliki kebutuhan. Kalau sudah tidak ada yang dicari, kalau tidak ada yang dibutuhkan, kesetiaan itu luntur bahkan hilang. Lukas 16 ayat 10, Tuhan ingatkan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Tuhan ingatkan tentang kesetiaan dengan perkara-perkara yang kecil. Jangan sembrono dengan sesuatu yang kita anggap kecil. Karena dari yang kecil itulah kita dapat dilihat karakter kita, kemampuan kita, kehebatan kita. Setiap orang yang setia dengan perkara-perkara yang kecil, dialah yang nantinya mampu menyelesaikan perkara-perkara besar. Banyak orang yang menganggap perkara kecil dalam ibadah. Ibadah itu hanya mengurangi waktu. Ibadah itu hanya sesuatu yang tidak penting. Dianggap perkara yang kecil. Padahal sebaliknya Bapak Ibu. Timotius tadi mengatakan latihan badan itu terbatas gunanya. Tetapi latihan ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah sangat berguna dalam segala hal. Dalam ibadah kita belajar tentang janji-janji Allah. Dalam belajar kita mendapatkan iman. Dalam ibadah kita belajar percaya kepada Tuhan. Dan kalau kita percaya pada Tuhan, kita pasti mengatakan janji Allah itu ya dan amin. Kalau kita mengatakan janji Allah itu ya dan amin, kita berani untuk mempraktekkan janji Allah itu, maka segala kekuatan dari janji Allah itu ada di dalam hidup kita. Apa yang dijanjikan Allah? Yang dijanjikan Allah yaitu Allah menyertai kita, dan penyertaan Allah akan membuat kita aman dan nyaman dalam perjalanan hidup. Allah senantiasa mengatakan, aku berperang untuk engkau. Aku mampu mengusir musuh-musuhmu. Jadi kalau Allah menuntun kita, perjalanan kita walaupun di padang belantara, Allah cukupi kita. Walaupun kita dihadapkan dengan jurang yang sangat dalam, Allah memberikan pertolongan kita. Di padang belantara, Allah mengatakan jangan khawatir tentang apa yang kamu makan. Jangan khawatir tentang apa yang kamu pakai. Di dalam dunia ini banyak hambatan-hambatan, banyak rintangan-rintangan. Contohnya sakit penyakit. Kalau kita percaya kepada Allah dan kita belajar untuk mempercayai firman Allah, Allah mengatakan, aku akan menyembuhkan engkau. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Di tengah pencobaan, di tengah problema, Allah tidak tinggalkan kita. Justru Allah mengatakan, marilah datang kepadaku, hai kamu yang berlelah dan berbeban berat. Aku akan memberi kesentosaan pada kamu. Semuanya itu didapat. Kuncinya kalau kita setia dalam ibadah. Sebab orang yang setia dalam ibadah, dia memiliki kedekatan dengan Allah yang luar biasa.
dan Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Kehadiran Allah dapat mengalahkan berbagai macam kesulitan hidup, sehingga orang yang beribadah dengan benar itu dapat menyerahkan hidupnya kepada Allah. 1 Petrus 5 ayat 7 yang mengatakan, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, maka Dia yang akan memelihara kamu. Daud merupakan tokoh yang perlu kita tiru, karena di sepanjang hidupnya dia selalu meletakkan firman Tuhan yang menjadi landasannya. Dengan berlandaskan firman Tuhan itu berarti jalan hidupnya mulus? Tidak. Dengan berlandaskan firman Tuhan itu, walaupun jalan hidupnya tidak lurus, jalan hidupnya terjal, tetapi tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Tuhan selalu memberi jalan keluar, Tuhan selalu memberi pertolongan, Tuhan selalu mencukupi, selalu menjadi milik orang yang beribadah dengan setia. Semua itu dipraktekkan oleh Daud, sampai-sampai Daud menulis Mazmur 84 ayat 10, sebab lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Daud sangat menghargai ibadah, sehingga tidak heran dari latihan ibadahnya dapat menghasilkan kekuatan, dapat menghasilkan kemampuan, dan dapat menghasilkan kemenangan. Ingat, jangan meremehkan ibadah, karena dari ibadah inilah Allah menilai hidup kita. Dari ibadah inilah Allah menilai hati kita. Dari ibadah Allah akan mencurahkan segala berkat-Nya. Dan dari ibadah Allah akan menjanjikan penjagaan bagi kita. Jadi kalau Yosua memutuskan, kalau aku memilih Allah yang telah menyelamatkan aku dari laut Kolsom, dari padang gurun, dari sungai Yordan, dari Yeriko. Dan kalau kamu mau beribadah kepada siapa, terserah. Tantangan ini juga dihadapkan kepada kita, bahwa hari ini Yosua bertanya kepada kita, Tuhan bertanya kepada kita, kepada siapa kamu akan beribadah. Kalau kamu setia dalam ibadah, maka aku pun setia dalam memberikan pertolongan dan penyertaan pada kamu. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Engkau telah memberkati ibadah kami hari ini dengan segala berkat yang Kau curahkan kepada kami. Tantangan ini pun kami ikuti. Kami ingin tetap beribadah kepadamu. Dan ibadah ini kami beritahukan kepada teman-teman kami, supaya mereka pun dapat memilih Engkau menjadi Allah mereka dan menjadi juru selamat mereka. Berkati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebelum kita menyelesaikan ibadah kita, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, di zaman new normal ini, jangan lupa protokol kesehatan. Kalau dulu 3, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Sekarang ini, Bapak, Ibu, dan Saudara,
menjadi 5M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Ini harus kita ikuti karena ini merupakan perintah dari negara kita. Sudah ditetapkan menjadi aturan bagi kita. Siapapun kita, kemanapun kita pergi, 5M ini harus kita kerjakan. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah online ini, tolong di subscribe, tolong di like, dan kalau Bapak Ibu mendapatkan berkat, share kepada teman lain supaya teman lain dapat berkat juga. Karena share ini merupakan tugas kita. Sharelah ibadah online ini. Selanjutnya, mari kita doakan ibadah online. Karena ibadah online ini butuh doa dari Bapak Ibu. Apalagi saat ini kita sudah musim penghujan. Waktu kita syuting di luar, waktu kita syuting di tempat-tempat wisata, musuh kita adalah hujan. Tapi dari doa Bapak Ibu, kami percaya kami dapat mengambil momen-momen penting ini dengan Tuhan mengatur cuaca karena doa Bapak Ibu. Tolong ibadah online ini didoakan supaya kru ibadah online tetap sehat, dapat mengambil syuting dengan baik, dan kita berkejaran dengan waktu, dengan kekuatan apapun juga kita akan kerjakan. Mari kita akhiri ibadah online ini. Kita akan naikkan doa-doa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini, untuk kami boleh beribadah di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang begitu luar biasa Tuhan pada kami. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan, tidak hanya pendengar firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia yang saat ini masih dalam keadaan pandemi Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa Tuhan Yesus mampu menyingkirkan pandemi dari bumi Indonesia Tuhan. Berkati pemerintah Indonesia Tuhan, Bapak Jokowi beserta bawahannya, menteri-menterinya Tuhan, dengan hikmat malipat-Mu Tuhan, sehingga melalui pemerintahan Bapak Jokowi itu pandemi ini dapat di atas. Demikian juga yang saat ini negara Indonesia banyak mengalami musibah di mana-mana Tuhan, banjir, gempa bumi. Kami percaya Tuhan bahwa ini hanya cobaan yang biasa dapat dilalui oleh bangsa Indonesia, sehingga bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar, dapat mengatasi masalah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati untuk pemerintah dari presiden, menteri, bupati, demikian juga camat, wali kota, lurah, RT. Berkati dengan berkat-Mu yang begitu melimpah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur. Kau telah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan sampai akhirnya. Kau telah mengajar kami dengan firman-Mu yang telah kami beritakan. Biar firman-Mu tertanam dalam hati, jiwa, dan roh kami, menjadi sumber berkat bagi kami. Dan saat ini kami satukan hati untuk berdoa bagi teman-teman kami
Kami berdoa untuk Ibu Suheni yang sakit gula. Kami berdoa untuk Pak Budi yang jatuh. Kami berdoa untuk Pak Sugito. Kami berdoa untuk Ibu Sriyono. Kami berdoa untuk Oktavianus Indrawijaya. 6 orang kami serahkan dalam tangan kemurahan-Mu. Sementara kami berdoa, tumpangkan tangan-Mu Tuhan. Kami tindak dalam nama Yesus. Jadilah sembuh. Kami percaya Engkau tabib di atas segala tabib yang mampu menyembuhkan 6 saudara kami. Dan saat ini kami juga berdoa, Kau tambahkan iman percaya untuk teman-teman kami, Pak Endro, Pak Pri, Pak Yusuf, Pak Tris, Pak Martono, Pak Marsudi, Pak Kadir, Koho, Pak Warto, Pak Doner, Pak Sarjono, Ibu Bambang, Ibu Happy, Bu Winyu, Bu Erna, Bu Hartanto, Bu Agini, Bu Isbianto, Bu Karyanto, Bu Bing, Bu Titik, Bu Endang, Bu Sar, Bu Demarto, Mbah Darto, dan Feni. Jamah Tuhan, agar iman mereka tumbuh dan mereka dapat bersaksi bahwa Allah di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberi kekuatan dan keberanian pada mereka. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan tinggalkan ibadah kami. Kami akan kembali ke pos kami masing-masing, biar Tuhan menyertai dan memberkatinya. Saudara yang dikasihi Allah, kedangkanlah tanganmu. Nikmatilah segala berkat yang Allah kirimkan untuk engkau. Karena saat ini Allah telah membuka tingkap-tingkap langitnya dan mencurahkan segala berkatnya. Terimalah berkat untuk rumah tanggamu. Terimalah berkat untuk setiap usaha pekerjaanmu. Terimalah berkat untuk segala rancangan-rancangan hidup. Berkat jasmani, berkat rohani terus mengalir dan mengalir limpah. Sampai setiap orang pun mengatakan engkau diberkati. Dan jika engkau kembali ke posmu masing-masing, bawalah berkat dari Allah Bapa, cinta kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Yang percaya katakan amin.